Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18 akan membahas mengenai proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2020. Kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Oria Paulina Panggabean dengan NIM 1100120140317. Topan Bisimen Panjaitan 110012014350. Nama saya Esther Naftali, NIM saya 1100120140140351. Rahel Angelika Kristi 1100120140140357. Nama saya Emil Sasiafri dengan NIM 110001120140340359. Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa disingkat PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Adapun fungsi atau tugas pokok atau wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan teknis justisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan eksekusi. Kedua, memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Ketiga, memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keempat, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum tata usaha negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kelima, melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti pelayanan riset atau penelitian, dan sebagainya. Tahap-tahap penanganan perkara di persidangan. Pembacaan gugatan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Pembacaan jawaban Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Replik Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Duplik Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Pembuktian terdapat pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan saksi. Yang keempat, pengakuan para pihak. Dan yang kelima, pengetahuan hakim. Kesimpulan, terdapat pada pasal 97 ayat 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Yang terakhir adalah putusan. Terdapat 3 hal yang diperhatikan dalam putusan. Yang pertama, pembacaan putusan, kedua, materi muatan putusan, dan ketiga, amar putusan. Pertama, pembacaan putusan. Pembacaan putusan tertera di dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua adalah materi muatan putusan. Materi muatan putusan tertera di dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Terdapat 7 materi. Yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Ketiga, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Keempat, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Keenam, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Ketujuh, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Yang ketiga adalah amar putusan. Amar putusan tertera di dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pertama, gugatan ditolak. Kedua, gugatan dikabulkan. Ketiga, gugatan tidak diterima. Dan keempat, gugatan gugur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk Like, comment, Share and subscribe. bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.